Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HSE Teknik Elektronik. Kali ini kita akan membahas cara kerja kelistrikan kulkas 2 pintu. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen apa saja yang ada di kulkas 2 pintu tersebut, di mana kulkas 2 pintu ini menggunakan defrost timer. Jadi defrost timer ini untuk mengatur proses pendinginan yang ada di kulkas 2 pintu. Jadi seperti proses pencairan bunga es. Jadi memanaskan bunga es dan menghilangkan bunga es. Menghilangkan bunga es ya. Jadi kenapa kulkas 2 pintu itu tidak ada saljunya? Karena ada sistem defrost timer ini. Jadi cara kerjanya itu ini ya, teman-teman semua ya. Jadi dari AC 220 arus AC 220 volt ini dia berjalan memasuki termostat. Jadi sebelum termostat ini ada switch pintu dan lampu ya, seperti biasa. Dari listrik masuk ke termostat. Jadi fungsinya termostat ini yaitu mengatur suhu yang ada di ruangan kulkas itu. Jadi ketika suhunya sudah tercapai, termostat ini akan bekerja. Dia akan memutus aliran listrik yang ada di kulkas. Ketika suhunya sudah naik dan harus bekerja lagi si kompresor, dia akan nyambung, akan aktif kembali. Yaitu kemudian defrost timer, dimana defrost timer ini untuk mengatur sistem defrost, yaitu pencairan bunga es. Kemudian ada defrost thermostat atau kita sebut bimetal ya. Kemudian defrost heater, plat defrost, ada fan evaporator yaitu kipas, ada thermofuse, ada overload motor protector, kompresor, dan PTC. Jadi setelah listrik melewati termostat, dia akan masuk listrik, aliran listrik ini akan masuk ke defrost timer, dimana defrost timer ini yang akan mengatur hidup matinya kompresor dan hidup matinya heater atau pemanas ini ya. Ini menggunakan timer defrost tipe 13. Jadi defrost timer ini biasanya ada dua macam. Ada yang tipe 13 atau 14. Nah, jadi maksudnya 13 atau 14 itu VCC timer defrost ini. Jadi apa ya? Lilitan. Ini anggap saja 1 dan 2 ini lilitan atau motor yang menggerakkan atau mengaktifkan timer ini sendiri. Jadi timer itu kurang lebih di 8 jam ya. 8 jam ini untuk proses pendinginan atau menghidupkan kompresor ini. Di timer itu kan ada 4 connect ya, 4 kaki, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1, 3 tadi untuk menghidupkan motor timer defrost itu sendiri. Kemudian di dalam timer itu dia ada semacam switch atau saklar ke 4 atau kedua.
keempat saklar keempat itu untuk jalurnya ke kompresor, dan yang saklar untuk yang ke arah 2 itu, kaki kedua itu untuk ke heater atau pemanasan. Jadi setelah motor ini hidup, saklar ini akan men-switch ke nomor 4 yang akan menghidupkan kompresor. Jadi kalau kompresor hidup itu kan untuk proses pendinginan kulkas itu ya. Setelah kurang lebih 8 jam, ini kurang lebih timer ini per 8 jam sekali dia akan hidup ke nomor 4 untuk menghidupkan ini tadi kompresor, proses pendinginan. Setelah 8 jam, timer ini akan berpindah switch ke 2, ke kaki nomor 2. Setelah pindah ke men-switch ke kaki nomor 2, dia akan melewati defrost thermostat atau bimetal. Jadi bimetal ini fungsinya untuk membaca suhu yang ada di evaporator. Kalau tidak salah itu minus berapa ya, sekitar minus 3 atau minus 5 ya. Bimetal atau defrost thermostat ini dia akan nyambung. Bimetal itu nyambung akan mengaktifkan defrost heater. Jadi defrost heater, terus di atasnya ini ada plat defrost, itu maksudnya itu untuk media ya, media untuk pemanasan atau pencairan bunga es tadi. Jadi di defrost thermostat ini kalau dicek secara tester itu, kalau suhunya misalnya suhu ruangan, anggap saja suhunya itu sekitar 27 atau 28 derajat, dia dites dengan tester itu tidak akan nyambung, karena sistem atau cara kerja defrost thermostat ini dia akan aktif, akan nyambung ketika suhu yang ada di suhu terbaca kurang lebih minus 3 atau minus 5 derajat Celcius. Setelah defrost thermostat ini nyambung atau aktif, berarti kan suhu yang ada di kulkas pintu atas itu kurang lebih sekitar minus 3 atau minus 10 lah. Jika sudah minus 10, kurang lebih 8 jam ini kompresor hidup, kan di evaporator itu kan saljunya banyak. Kalau misalnya saljunya terlalu banyak, proses pendinginan tidak akan maksimal. Kalau misalnya proses pendinginannya nggak maksimal ya sayuran bau, misalnya kulkasnya bau atau dinginnya kurang gitu, karena itu tadi bunga es yang ada di evaporator terlalu penuh atau terlalu banyak. Makanya di kulkas 2 pintu yang menggunakan defrost timer ini mempunyai sistem defrost, yaitu menggunakan plat pemanas defrost heater. Jadi bunga es yang banyak itu dipanaskan sampai benar-benar cair semua. Lalu ketika cair semua, defrost thermostat ini kan sudah terbaca kurang lebih, contoh misalnya 0 derajat atau misalnya suhu ruangan mungkin sekitar 5 lah ya, 10 atau 5 derajat, 5 atau 10 derajat. Defrost thermostat ini akan putus kembali. Kalau sudah putus kembali, akan mengaktifkan lagi saklar ini di termostat ini, punya delay kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi pada saat saklar 4 pindah ke nomor 2, posisi 2 itu kompresor kan mati. Timer ini tidak bekerja selama proses pencairan bunga es ini bekerja. Jadi jangan heran kalau misalnya pada saat kita ngecek kulkas kok timernya ini nggak getar atau
seperti timer ini mati, padahal itu tidak mati. Jadi sistemnya ini bekerja. Jadi proses pencairan bunga es itu hanya menghidupkan heaternya aja. Contoh misalnya bunga es sudah banyak, proses pencairan bunga es itu kurang lebih sekitar misalnya 20 menit. Jadi selama 20 menit proses pencairan bunga es ini timer tidak akan bekerja. Sesudah proses pencairan bunga es ini selesai, maka timer ini baru bekerja kurang lebih sekitar 10 sampai 15 sampai 20 menit lagi untuk pindah ke saklar nomor 4. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya ulangi lagi, timer ini tidak akan bekerja pada saat proses pencairan bunga es ini belum selesai gitu. Apabila sudah selesai proses pencairan bunga es, dia akan menghidupkan timer ini kembali. Defrost akan putus, menghidupkan timer kurang lebih 15 sampai 20 menit lagi. Kemudian setelah proses ini pencairan bunga es ini sudah selesai, di sini defrost heater ini mempunyai pengaman yaitu thermofuse. Thermofuse ini dia seperti sekring ya. Dia bekerja kurang lebih sekitar 72 derajat Celcius. Jadi secara nggak langsung dia menjadi pengaman proses pemanasan pencairan bunga es ini. Apabila proses pemanasan ini suhunya lebih dari 72 derajat, jadi thermofuse ini akan putus. Jadi kalau putus mengamankan yang ada di pintu atas itu, pintu atas kulkas itu. Kalau misalnya tidak ada thermofuse ini, pengaman ini, ya bisa gosong yang ada di sekitar evaporator itu. Karena heaternya terlalu panas, dia bisa mencapai sekitar lebih dari 72, terus plastik itu meleleh, ya mungkin bisa terjadi kebakaran. Makanya di pendingin kulkas, sistem pendingin kulkas 2 pintu itu dia menggunakan thermofuse, suhunya ukurannya sekitar 72 derajat. Lebih dari 72 derajat dia akan mati gitu. Jadi diulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi dari timer defrost ini kurang lebih selama 8 jam itu menghidupkan kompresor. Setelah 8 jam si timer defrost ini akan men-switch atau mensaklar dari pin 3 kaki 3 ke nomor 2. Kalau ke nomor 2 ini kan untuk mengaktifkan proses pencairan bunga es. Dari proses setelah men-switch ke nomor 2, proses pencairan bunga es ini sudah bekerja. Ingat ya teman-teman, kalau pada saat proses pencairan bunga es ini timer tidak akan bekerja sebelum defrost thermostat ini putus. Selama nyambung heater ini akan tetap bekerja, tapi ketika defrost thermostat ini putus, maka dia akan mengaktifkan timer itu kembali kurang lebih 15 atau sampai 20 menit untuk menghidupkan kompresor ini lagi. Di sini ada pengaman thermofuse, jadi untuk mengamankan proses pemanasan yang ada di dalam kulkas ini. Salah satunya untuk mencegah biar nggak kebakaran lah gitu. Kalau misalnya ini kita tidak pakai thermofuse ini kita tidak pakai, pada saat si defrost thermostatnya ini bermasalah, biasanya itu kayak ada bocor ya, jadi masuk air di dalamnya. Terus kalau misalnya masuk air kan dia terus nyambung. Kalau defrost thermostat ini bimetal ini nyambung terus, heater ini akan nyala terus sampai suhunya melebihi 72 derajat, 90 derajat, 100 ya, plastiknya bisa meleleh, terus mungkin saja terjadi kebakaran. Kemudian di sini ada fan ya teman ya, fan evaporator. Jadi untuk mensirkulasikan hawa dingin
atau udara dingin yang ada di pintu atas ke pintu yang ke bawah. Hampir rata-rata itu menggunakan semacam hawa ya, lubang hawa. Ada yang dia sistem putar, ada yang juga sistem geser. Jadi semacam hawa di sini, lubang hawa ini anggap saja setelannya. Nah, seperti ada setelan di sini. Jadi semakin ke kiri, jadi semakin menutup. Anggap saja ini semakin menutup ya. Nah, kalau pengaturannya ini semakin menutup, berarti kan udara yang ada di pintu atas itu kan tertutup, hanya ada celah sedikit. Jadi proses perpindahan dingin dari pintu atas ke pintu bawah ini sedikit. Tapi ketika ini kita buka, lubang hawa ini kita buka, jadi hawa dingin yang ada di pintu atas ke bawah itu lebih lancar. Oke teman-teman, mohon maaf ya, ini kebetulan kita rekamnya menggunakan HP, terus memorinya penuh, jadi ngapus dulu beberapa yang ada di HP ini. Jadi sampai di sini ya tadi teman-teman ya, fan evaporator, yaitu kipas evaporator ya, gunanya untuk mensirkulasikan udara dingin atau hawa dingin dari pintu atas ke pintu bawah. Itu nggak lupa juga ya, di sini ada kompresor, motor overload, dan PTC. Gunanya overload protector yaitu pengaman ketika terjadi sesuatu di kompresor atau ampere tinggi short, ini akan bekerja. Ketika ampere naik misalnya di angka 4 atau 5 ampere, dia akan panas. Ketika panas dia akan putus overload ini. Ketika sudah dingin dia akan nyambung lagi. Jadi ketika ini bermasalah si kompresor, si relay ini akan cetak-cetak. Overload ini mohon maaf, overload ini akan cetak. Itu menandakan biasanya ya ini kompresor bermasalah. Nah, kemudian ada PTC. PTC itu ya untuk membantu proses putaran awal kompresor. Jadi di sini kan ada running sama starting. Posisinya kan harusnya ini di running, jadi nyetek sebentar seperti ini, tek, untuk membantu proses putaran awal. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya untuk rekan-rekan semua ya. Ada tutur kata yang kurang enak atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kalau ada kesalahan yang tadi saya sampaikan, mohon dikoreksi. Dan jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe channel HSE Teknik Elektronik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sekali lagi saya mohon maaf kepada senior tidak bermaksud untuk menggurui. Saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.